Oke, kali ini kita mau bedah sebuah kisah yang luar biasa dari Desa Berjo di Karanganyar. Ini adalah cerita tentang gimana sebuah desa berhasil menciptakan keajaiban ekonomi, tapi juga tentang krisis dahsyat yang hampir menghancurkan semuanya. Gini deh, coba bayangin sejenak. Setiap tahun pas mau lebaran gitu, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dan ternyata itu dari pemerintah desa yang mau ngasih Anda bonus tunai. Bukan cuma buat beberapa orang, tapi buat semua ya, semua keluarga di desa Anda. Dan kita nggak ngomongin uang receh ya, 500.000 rupiah tunai langsung di tangan untuk tiap kepala keluarga. Nah, di Desa Berjo, ini bukan cuma angan-angan, ini beneran kejadian. Tapi tunggu dulu, nggak cuma itu. Gimana kalau desa yang sama juga punya komitmen buat mastiin semua anak mudanya bisa kuliah? Biayanya sebagian besar ditanggung sama desa. Yap, 5 juta rupiah per tahun untuk setiap mahasiswa yang berasal dari desa itu. Ini bukan mimpi atau janji kampanye. Ini adalah investasi nyata untuk masa depan warganya. Dan dananya murni dari desa itu sendiri. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya semua ini bisa terjadi? Ini bukan program dari pemerintah pusat atau bantuan dari luar negeri loh. Ini semua adalah hasil dari sebuah model kemandirian ekonomi yang luar biasa yang dibangun dari nol di Desa Berjo, Jawa Tengah. Jadi, semua ini tuh ada dasarnya, ada visinya yang jelas. Program 3SBS. Ini bukan sekedar program bagi-bagi uang ya. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang lengkap untuk menjamin 3 hal penting. Kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan tinggi buat semua warganya. Oke, pertanyaan paling penting. Duitnya dari mana? Nah, jawabannya itu ada di kemampuan desa ini buat menyulap potensi alam mereka jadi mesin pencetak uang yang super efisien. Rahasianya itu ada di BUMDes-nya, alias Badan Usaha Milik Desa. Mereka punya BUMDes Alam Berjo yang secara profesional mengelola 2 permata tersembunyi mereka. Air terjun Jumok yang megah dan Telaga Madirda yang suasananya tenang banget. Dan pertumbuhannya itu gila-gilaan beneran. Coba lihat angkanya. Dari pendapatan yang tadinya cuma di bawah 200 juta di tahun 2014, melejit jadi lebih dari 1 miliar di 2018. Dan proyeksinya, wow, bisa tembus hampir 12 miliar rupiah di tahun 2025. Terus, duit sebanyak itu larinya kemana? Nah, sebagian besarnya, sekitar 6,8 miliar rupiah, itu langsung masuk ke kas desa sebagai pendapatan asli desa atau PADES. Inilah sumber dana yang dipakai buat bayar bonus tahunan dan beasiswa sarjana yang kita bahas di awal tadi. Tapi, di balik semua kisah sukses ini, ternyata ada sisi gelapnya. Di tengah kemakmuran yang lagi naik daun, sebuah pengkhianatan dari dalam hampir saja mematikan mesin uang desa ini. 5,7 miliar rupiah. Sebanyak itulah kerugian negara yang ditemukan dalam skandal korupsi besar-besaran yang mengguncang BUMDes Berjo. Uang yang seharusnya buat bikin warga sejahtera malah raib entah kemana. Bahkan, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar sendiri bilang begini, pernyataan ini benar-benar nusuk, ya. Ini bukan cuma soal kehilangan uang, tapi ini soal kepercayaan masyarakat yang dikhianati, soal hati yang terluka. Jadi, gimana cara mereka nyolong uang sebanyak itu? Modusnya sebenarnya simpel, tapi licik. Mereka cetak tiket palsu yang sering disebut tiket aspal, terus dijual ke wisatawan. Uangnya, ya jelas, langsung masuk kantong pribadi. Bukti paling telak, jaksa sampai nemuin 1 kardus tiket duplikat. Tapi, kalau Anda pikir ceritanya selesai di situ, Anda salah besar. Justru, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ini adalah awal dari kisah kebangkitan Desa Berjo yang luar biasa. Dan mereka nggak main-main, proses pemulihannya cepat dan tegas. Mulai dari penyelidikan, penangkapan tersangka utama yang bahkan sempat coba kabur, penyitaan aset-asetnya, sampai akhirnya reformasi total di sistem tata kelola BUMDes. Dan ini bagian yang paling memuaskan. Keadilan benar-benar ditegakkan. Aset hasil korupsi, termasuk rumah mewah si tersangka, disita negara lalu dilelang. Dan uang hasil lelangnya dikembalikan ke tempat yang semestinya, ke kas BUMDes untuk rakyat Desa Berjo. Tapi mereka sadar, nangkep pelakunya aja nggak cukup. Sistemnya yang harus dirombak total. Sistem lama yang gampang dimanipulasi diganti sama sistem baru yang jauh lebih transparan. Ada audit rutin tiap 3 bulan, laporan terbuka ke publik, dan yang paling penting, sistem tiketnya sekarang digital, pakai S-Berjo. Celah korupsi ditutup rapat-rapat. Jadi, setelah semua pasang surut ini, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan Desa Berjo?
Apakah ini sebuah cetak biru kesuksesan yang bisa ditiru desa lain, atau justru sebuah peringatan keras? Kalau kita bedah, kunci sukses mereka itu ada di beberapa hal penting. Pertama, jeli melihat dan mengelola aset alam. Kedua, kebijakannya yang langsung membagikan hasil ke warga, jadi warga merasa ikut memiliki. Ketiga, mereka terbukti tangguh, bisa bangkit lagi setelah krisis besar. Dan keempat, visinya jangka panjang, yaitu investasi ke manusia lewat pendidikan. Tapi ternyata perjuangannya belum selesai. Setelah selamat dari badai korupsi, sekarang muncul ancaman baru dari arena politik. Ada sengketa hasil pilkades dan putusan Mahkamah Agung yang kabarnya diabaikan. Ini semua menciptakan ketidakpastian yang bisa mengancam semua kemajuan yang sudah susah payah dibangun. Ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Desa Berjo udah membuktikan mereka bisa menciptakan keajaiban ekonomi dan bisa selamat dari pengkhianatan finansial. Tapi pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, bisakah model kemakmuran yang luar biasa ini selamat dari ujian terberatnya, politik internalnya sendiri? Jawabannya akan menentukan nasib Desa Berjo ke depan.